Hai semuanya, nama saya Heribertus Erson. Saya mewakili dari teman-teman kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkaitan dengan ringkasan materi tentang konsep politik dalam pembelajaran politik di SD. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD 1. Tentu saja di sini kita bahas secara rinci berkaitan dengan konsep politik dalam pembelajaran politik di SD. Konsep tersebut diantara lain yang pertama adalah negara demokrasi, hak asasi manusia, konflik, dan konsep tanggung jawab. Kita melihat dari yang pertama, yaitu negara demokrasi. Dalam negara demokrasi tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warga negara serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu, pendidikan harus diupayakan untuk mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal, jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam partisipasi politik, mereka dapat turut serta merubah pola pemerintahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Itu adalah berkaitan dengan demokrasi, negara demokrasi. Sedangkan konsep yang kedua adalah hak asasi manusia. Sesuai dengan hakikat anak SD dan pendekatan pembelajaran, maka prinsip yang digunakan dalam pembelajaran hak asasi manusia dikembangkan sesuai dengan karakteristik belajar anak. Pertama, anak SD belajar secara konkret sehingga pembelajaran hak asasi manusia diupayakan secara konkret pula. Implikasi dari prinsip ini, maka pembelajaran HAM bagi anak SD nuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber pembelajaran yang bersifat konkret dan dapat ditangkap secara indrawi. Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber pembelajaran yang dirancang dan tidak dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang direncanakan adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk kepentingan pembelajaran. Sedangkan media dan sumber pembelajaran yang tidak direncanakan adalah segala sumber yang memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal. Media dapat juga bersifat alami dan buatan. Pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain. Pola bermain dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama di sini adalah bermain bebas, bermain dengan bimbingan, bermain dengan diarahkan. Itu menurut Sumiarti Padmotnodewo pada tahun 1995. Bermain bebas adalah suatu bentuk kegiatan bermain yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai pilihan alat dan menggunakannya. Sekarang yang ketiga adalah konsep konflik dalam pembelajaran politik di SD. Dewasa ini kita sering mendengar di berita tentang konflik. Konflik ini bukan hanya dipelajari di SD tetapi juga SMP dan SMA. Sebuah konflik terjadi bisa disebabkan dari berbagai situasi, di antaranya
Yang pertama adalah siswa atau pelajar tidak menerima pendapat orang lain sehingga terjadi perdebatan. Dan yang kedua, dua orang siswa ingin menggunakan benda yang sama dan di waktu yang sama. Yang ketiga, seorang siswa yang memukul siswa lain dengan sengaja. Nah, di poin yang ketiga ini sering terjadi di siswa SD. Itu. Dan yang keempat adalah tidak dihargai oleh temannya. Yang kelima, seorang siswa yang mengambil barang siswa yang lain. Nah, dari poin kelima ini adalah penyebab terjadinya konflik baik dari pelajar SD, SMP, dan SMA. Gitu. Nah, konsep yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, sebagai warga sekolah, siswa bertanggung jawab untuk menaati setiap peraturan sekolah yang sudah dibuat. Beberapa peraturan sekolah yang harus ditaati yaitu datang tepat waktu ke sekolah, mengikuti kegiatan belajar dengan tertib, menggunakan seragam lengkap, dan mengikuti upacara bendera. Nah, sebagai warga sekolah, siswa bertanggung jawab untuk menaati setiap peraturan sekolah yang sudah dibuat. Dengan menaati peraturan, kondisi belajar di sekolah akan lebih aman, nyaman, juga kondusif. Beberapa peraturan sekolah yang harus ditaati yaitu datang tepat waktu ke sekolah, mengikuti kegiatan belajar dengan tertib, menggunakan seragam lengkap, dan mengikuti upacara bendera. Bagi siswa atau bagi pelajar yang melanggar kebijakan dari sekolah, maka di sini siswa atau di sini pelajar mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Tentu saja sekolah di sini ketika membuat peraturan itu maksudnya ketika sekolah membuat hukuman Oke, yang terakhir adalah strategi memperkenalkan pendidikan politik di sekolah, terutama di era digital. Nah, peneliti LIPI Anggi Firmansyah menuturkan bahwa ada dua faktor penting pendidikan politik yang wajib mulai dipaparkan kepada pelajar. Dalam pengembangan kognitif, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi pemilih dan di masa depan, sehingga saat sekolah penting mereka diajar proses politik yang tepat. Politik telah menjadi bagian hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan bahkan dari dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi abad 21 melalui YouTube, vlogging semakin mengencangkan beredarnya informasi politik kepada generasi pelajar. Dengan keadaan seperti di atas, tujuan pengetahuan tentang politik adalah memberi panduan yang sehat dan tepat terhadap generasi pelajar. Hal ini tidak berarti mengajak pelajar melakukan aktivitas politik praktis yang partisian. Yang terutama adalah memberikan pelajar ruang untuk mendiskusikan fenomena politik. Nah, itu saja materi ringkasan yang kami buat dengan teman-teman kelompok berkaitan dengan konsep politik dalam pembelajaran politik di SD.